Banyak orang mengira perut buncit hanyalah masalah penampilan. Baju terasa sempit, tubuh terlihat kurang proporsional, atau sekadar persoalan estetika. Maaf, cara berpikir seperti itu sangat berbahaya. Perut buncit bukan sekadar lemak di luar, melainkan sinyal darurat dari apa yang sedang terjadi di dalam tubuh Anda. Ini bukan lemak biasa, ini indikator kuat adanya gangguan metabolik serius. Apakah Anda mulai cepat lelah, mudah mengantuk setelah makan, lingkar pinggang makin bertambah, atau berat badan naik terutama di area perut? Jika iya, besar kemungkinan tubuh Anda sedang mengalami perubahan metabolik yang tidak sehat. Halo sahabat sehat Zona Vitalia, saya Dr. Vita. Di channel ini saya membahas kesehatan dari sudut pandang medis, khususnya yang berkaitan dengan metabolisme, hormon, dan pencegahan penyakit kronis jangka panjang. Sebelum lanjut, tuliskan usia Anda sekarang dan menonton dari kota mana. Saya ingin melihat sahabat sehat Zona Vitalia dari berbagai daerah Indonesia. Jika Anda ingin mendapatkan edukasi kesehatan yang jelas, ilmiah, dan mudah dipahami, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi. Tonton sampai akhir, karena ada fakta penting tentang perut buncit yang sering diabaikan, namun menentukan masa depan kesehatan Anda. Secara medis, lemak di perut terbagi menjadi dua jenis. Pertama, lemak subkutan, yaitu lemak yang berada di bawah kulit. Kedua, lemak visceral, yang justru menyelimuti organ-organ vital di dalam rongga perut. Dan masalah utamanya ada pada lemak visceral. Lemak ini bukan jaringan pasif, ia aktif secara metabolik, bertindak seperti pabrik kimia kecil di dalam tubuh Anda. Lemak visceral terus melepaskan zat peradangan seperti sitokin dan asam lemak bebas langsung ke aliran darah dan menuju organ penting, terutama hati. Zat-zat inilah yang mengganggu kerja insulin. Sel tubuh menjadi kurang peka terhadap insulin, kondisi yang disebut resistensi insulin. Akibatnya, pankreas dipaksa memproduksi insulin lebih banyak untuk menjaga gula darah tetap normal. Namun, kondisi ini tidak bisa berlangsung selamanya. Lama-kelamaan, pankreas akan kelelahan, fungsi metabolisme terganggu, dan risiko diabetes tipe 2 meningkat drastis. Jadi, perut buncit bukan sekadar masalah ukuran celana. Ini adalah tanda awal dari ancaman serius terhadap kesehatan metabolik Anda. Sebut saja sitokin seperti TNF-alfa dan IL-6, serta asam lemak bebas. Zat-zat inilah yang mengacaukan seluruh sistem metabolisme tubuhmu. Asam lemak bebas ini bisa langsung masuk ke hati, mengganggu sensitivitas insulin dan memicu penumpukan lemak di hati, atau yang kita kenal sebagai fatty liver. Di saat yang sama, sitokin proinflamasi memicu peradangan sistemik di seluruh tubuh, membuat sel-selmu semakin resisten terhadap insulin. Artinya, tubuhmu butuh lebih banyak insulin untuk melakukan tugas yang sama, memindahkan gula dari darah ke sel untuk dijadikan energi. Ini membebani pankreasmu secara luar biasa. Kalau terus-menerus dipaksa bekerja di luar kapasitasnya, cepat atau lambat pankreasmu akan menyerah, produksi insulinnya menurun, dan gula darahmu melonjak. Jadi, perut buncit yang disebabkan lemak visceral ini bukan cuma masalah estetika atau kenyamanan. Ini adalah musuh tak terlihat yang secara diam-diam merusak metabolisme dan menjadi tanda awal paling jelas dari ancaman diabetes tipe 2. Kamu nggak bisa cuma mengabaikannya. Sebab akar dari semua masalah ini, sang biang kerok utama di balik penumpukan lemak visceral dan risiko diabetes tipe 2 yang merajalela itu adalah resistensi insulin. Ini bukan cuma istilah keren, tapi kondisi serius di mana sel-sel tubuhmu, terutama otot, lemak, dan hati, jadi tuli terhadap sinyal insulin. Insulin, hormon yang diproduksi pankreas, tugasnya krusial mengantarkan gula dari aliran darah masuk ke dalam sel untuk dijadikan energi. Tapi karena adanya serangan asam lemak bebas dan sitokin proinflamasi dari lemak visceral tadi, reseptor insulin di permukaan sel jadi kurang sensitif. Bayangkan saja, insulin terus mengetuk pintu sel, tapi selnya pura-pura tidak dengar atau bahkan menolak membuka. Akibatnya,
gula tetap menumpuk di darahmu. Pankreasmu melihat gula darah tinggi ini sebagai bahaya, dan secara panik, ia akan bekerja ekstra keras, memompa lebih banyak insulin lagi untuk mencoba menurunkan gula darah. Ini lingkaran setan. Semakin banyak insulin yang beredar, sel-selmu semakin kebal. Lama-kelamaan, pankreasmu akan kelelahan, rusak, dan akhirnya tidak sanggup lagi memproduksi insulin yang cukup. Saat itulah vonis diabetes tipe 2 bisa mendarat di hadapanmu. Ini bukan lagi soal gemuk biasa, ini adalah alarm bahaya metabolik yang tak bisa diremehkan. Memahami mekanisme ini penting, karena tanpanya kamu cuma bisa mengobati gejala, bukan akarnya. Jadi ketika gula darahmu mulai naik, tapi belum sampai ambang batas diabetes tipe 2, itulah yang kita sebut pradiabetes. Ini bukan kondisi sepele yang bisa kamu anggap angin lalu. Pradiabetes adalah sinyal peringatan serius dari tubuhmu bahwa ada sesuatu yang sangat salah di level metabolisme. Meskipun kamu mungkin tidak merasakan gejala apapun, di dalam tubuhmu kerusakan sudah mulai terjadi secara diam-diam. Gula darah yang terus-menerus lebih tinggi dari normal itu ibarat racun yang mengikis dinding pembuluh darahmu, baik yang besar maupun yang kecil. Sel endotel, lapisan halus di dalam pembuluh darah, akan mulai meradang dan disfungsional. Ini memicu proses aterosklerosis, penumpukan plak di arteri yang membuat pembuluh darah jadi kaku dan menyempit. Akibatnya, risiko serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan kerusakan syaraf optik sudah mulai meningkat drastis. Pradiabetes itu adalah tiket VIP menuju komplikasi jangka panjang diabetes yang paling mengerikan, bahkan sebelum kamu resmi divonis diabetes. Menganggap enteng fase ini adalah kesalahan fatal. Kesalahan fatal itu bukan cuma berakhir dengan vonis diabetes tipe 2. Jauh sebelum itu, kerusakan sudah sistemik. Gula darah yang tinggi, bahkan di fase pradiabetes sekalipun, itu seperti asam yang terus menggerogoti setiap sel dan pembuluh darahmu. Lihat jantungmu. Pembuluh darah koroner yang mulai menyempit dan mengeras akibat aterosklerosis adalah tiket langsung menuju serangan jantung. Otakmu, pembuluh darah di sana juga kena imbasnya. Risiko stroke melonjak tajam. Ginjalmu yang seharusnya menyaring darah, perlahan fungsinya akan rusak karena beban kerja yang berlebihan dan kerusakan unit filter akibat tingginya kadar gula. Ujungnya, gagal ginjal. Belum lagi masalah saraf. Gula tinggi merusak mielin, lapisan pelindung sarafmu. Akibatnya, kamu bisa merasakan kebas, kesemutan, atau bahkan nyeri luar biasa di tangan dan kakimu. Penglihatanmu juga terancam. Retinopati diabetik, kondisi di mana pembuluh darah kecil di retina mata rusak dan bocor, bisa mengakibatkan kebutaan permanen. Dan bagi para pria, jangan kaget kalau disfungsi ereksi atau impotensi itu jadi teman akrab. Pembuluh darah dan saraf yang rusak karena gula tinggi, ya jelas saja aliran darah ke organ vital terganggu. Ini bukan sekadar angka gula darah, tapi ini adalah tentang hancurnya kualitas hidupmu secara perlahan. Setiap organ, setiap sistem tubuh, semuanya terancam. Tapi dengar baik-baik, kamu punya kesempatan memutar balik semua itu. Deteksi dini adalah kuncinya. Jangan tunggu sampai organmu berteriak minta tolong dengan gejala parah. Langkah paling awal, cek lingkar pinggangmu sekarang. Kalau kamu pria Asia, lebih dari 90 cm itu lampu kuning. Untuk wanita Asia, lebih dari 80 cm itu sudah alarm. Kenapa lingkar pinggang? Karena tumpukan lemak visceral di perut, beda dengan lemak subkutan, secara aktif melepaskan zat inflamasi yang memicu resistensi insulin. Itu artinya sel-sel tubuhmu jadi tuli terhadap sinyal insulin, memaksa pankreas bekerja lebih keras. Selain itu, tes darah sederhana bisa jadi penyelamatmu. Gula darah puasa akan menunjukkan kadar glukosa setelah semalaman tidak makan. HbA1c ini lebih penting lagi karena dia merefleksikan rata-rata gula darahmu selama 2 hingga 3 bulan terakhir, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kontrol glukosamu.
Lalu ada tes toleransi glukosa oral yang menguji respons tubuhmu terhadap asupan glukosa. Ini semua bukan sekedar angka, tapi peta jalan untuk mengidentifikasi pradiabetes atau resistensi insulin jauh sebelum vonis diabetes tipe 2 itu jatuh. Jangan tunda, konsultasikan hasilnya dengan doktermu untuk diagnosis dan rencana tindakan yang konkret. Jangan biarkan ketidaktahuan jadi alasan kehancuran tubuhmu. Kabar baiknya, resistensi insulin dan pradiabetes itu bisa dibalikan. Ini bukan vonis mati, tapi panggilan untuk bertindak. Fokus utama, diet rendah karbohidrat olahan dan tinggi serat. Kenapa? Karena karbohidrat olahan seperti nasi putih, roti tawar atau minuman manis langsung membanjiri tubuhmu dengan glukosa, memaksa pankreas bekerja ekstra keras. Sebaliknya, serat dari sayuran dan buah-buahan membantu memperlambat penyerapan gula, menjaga kadar glukosa tetap stabil, dan sekaligus menyehatkan mikrobioma ususmu yang terbukti mempengaruhi sensitivitas insulin. Tambahkan protein tanpa lemak seperti ayam, ikan, tahu, tempe, serta lemak sehat dari alpukat, kacang-kacangan atau minyak zaitun. Ini bukan cuma bikin kenyang, tapi juga minim respons insulin dan membantu perbaikan sel. Selain diet, aktivitas fisik itu wajib. Minimal 150 menit per minggu latihan intensitas sedang. Ketika kamu bergerak, ototmu bekerja seperti spons yang menyerap glukosa dari darah, bahkan tanpa bantuan insulin. Ini langsung meningkatkan sensitivitas insulinmu secara drastis. Tidur cukup, minimal 7-8 jam per malam, itu fundamental. Kurang tidur mengganggu hormon seperti kortisol dan grelin yang memicu resistensi insulin dan keinginan makan berlebih. Dan terakhir, kelola stres. Stres kronis melepaskan kortisol, hormon yang secara langsung meningkatkan gula darah. Meditasi, yoga, atau sekadar waktu tenang bisa jadi penyelamatmu. Ini bukan lagi pilihan, tapi investasi paling cerdas untuk kesehatan jangka panjangmu.